Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dewi Endarwati, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Palopo. Adapun Ibu Astuti Asis, MED, PhD adalah fasilitator saya, dan Pak Samsul Alam Ramli, SPD, MPD merupakan pengajar praktik saya. Latar belakang aksi nyata ini adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif di sekolah, serta untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Budaya positif harus terus dilakukan oleh guru dan siswa sehingga visi sekolah akan terwujud. Untuk menumbuhkan dan menerapkan budaya positif di sekolah, serta mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila dalam dirinya. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa, sehingga siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesimulasikan bersama rekan-rekan guru. Kemudian mengumpulkan rekan guru dan melakukan desimulasi pemahaman materi budaya positif. Kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Setelah itu memantau, merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata ini adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, serta dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan pembentukan keyakinan kelas dan kegiatan disimulasi mengenai budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak? Semuanya sehat nyari? Baiklah, hari ini kita akan melakukan sesuatu yang baru, yaitu membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu sesuatu yang kita yakini bersama-sama, komitmen-komitmen atau hal-hal yang ingin kita terapkan di kelas kita. Jadi sudah bukan lagi istilahnya peraturan kelas, bukan lagi peraturan, karena kalau peraturan itu kesannya kayak memaksakan. Tapi ini adalah keyakinan, hal-hal yang ingin kamu yakini dan ingin kamu terapkan di kelas. Oke? Mengerti Ki? Nah sekarang Ibu bagi kelompok, silakan kalian berkelompok sesuai dengan tempat duduknya dan mendesain apa kira-kira keyakinan kelas yang ingin kamu terapkan di kelas kita. Ya silakan. Baiklah anak-anak, apa sudah selesai semuanya? Ya sudah. Nah sekarang Ibu minta kalian menempelkan keyakinan kelas yang ingin kalian terapkan di kelas kita. Silakan naik. Baru dua yang terlihat. Terdengar, ini terdengar. Oh
kelas kita? Bisa. Ya. Berikutnya adalah jangan mengambil barang teman. Ya karena ini keyakinan berarti kata-katanya mungkin bisa diganti menjadi mengembalikan barang yang telah ya gimana anak-anak? Oke. Stop insecure. Kamu makhluk Tuhan yang sempurna. Kalau mana nih? Katakan dulu. Ya. Apakah kalian bisa tidak insecure? Mau? Percaya diri semuanya ya? Oke, nanti kita contohkan supaya kamu selalu naik di depan, tidak insecure. Oke, lanjut. Sekarang berperilaku. Saya ingin agar teman-teman saya memberikan kesempatan berbicara kepada teman yang akan mengeluarkan pendapat. Bapak siapa ini? Ya, di sini ada kak yang mendominasi pembicaraan? Banyak. Nah, sebaiknya keyakinan kelas kita adalah kalau ada teman yang ngomong, walaupun menurutmu itu tidak penting, tapi berusaha untuk hargai dia, kasih kesempatan, tidak boleh dicela, tidak boleh potong-potong pembicaraannya temannya. Belajar untuk menghargai. Oke, ambil ini, ambil ya. Next. Berperilaku sering menghargai dan menghormati sesama teman. Apakah kalian setuju ini akan dijadikan keyakinan kelas kita? Bisa kita saling menghargai dan menghormati? Bisa? Oke, kalau mempunyai rasa solidaritas yang tinggi? Bisa? Bisa. Oke. Sekarang lambat. Menjunjung tinggi kejujuran. Berperilaku menjunjung tinggi kejujuran. Misalnya pinjamannya dari teman, tapi dikasih hilang, ngerti bahwa saya tadi yang pinjamkan sebentar. Bisa? Bisa. Next. Jangan mengambil barang teman tanpa minta izin terdahulu. Nah, ada kan sini yang biasa ambil barang temannya dan minta izin. Banyak terutama dan mulai terhilang, ya kan? Nah, bisa ini dijadikan sebagai keyakinan kelas kita? Bisa. Belajar Ki, karena itu kan kebaikan itu tidak mungkin terjadi langsung Tuhan langsung diubah jadi makhluk yang paling baik, tidak mungkin toh? Jadi kita berproses belajar untuk berikutnya, jangan tidur di kelas. Gimana ini? Kelompok mana ini? Nah, kelompok Jojo. Ini nanti saya biasanya Jojo ya. Boleh, silakan. Jangan tidur di kelas. Boleh. Menghindari ngantuk. Atau bisa jika ngantuk cuci muka, gitu ya. Kita sebaiknya menghindari kata jangan. Ketika mengantuk maka segera izin cuci muka. Oke. Berikutnya, menghargai sesama teman. Bisa? Oke. Terakhir, jangan mencuri. Kan tadi saya bilang menghindari kata-kata negatif. Mungkin ini bisa diganti mengembalikan barang yang dipinjam. Mungkin temanmu tidak mencuri tapi dia juga mengambil barang yang berharga. Beda kata. Oke, sudah? Masih ada? Masih ada Kak ya? Tempel. Nanti kalau sudah itu kita kasih rapi, baru kita tempel di kelas kita menjadi keyakinan kelas. Masih ada lagi yang sama? Ya, silakan. Nah, baca ya. Ayo mana tadi? Ini ya?
batuk atau apa gitu, belum terlalu ini. Ibu tanya dulu, kamu semua sudah divaksin 3? Sudah. 3. Siapa yang sudah vaksin COVID-3? Belum. Pasti vaksin booster? Baru 1 orang. Jadi wajar lah kalau yang lainnya was-was. Jadi pakai masker ini bagaimana? Ya, dilakukan atau tidak usah dulu? Tidak perlu dulu ya, karena ini masih masa peralihan, kita masih takut-takut dengan bantuan. Belum normal, jadi ini kita selama berapa tadi ini? Siapa tadi yang nulis ini? Abi, bagaimana Abi? Bolehkah ini tidak kita masukkan? Bolehkah? Bolehkah tidak dimasukkan ini? Boleh, oke. Ya. Sampai lah. Oke, saya lanjut ya. Mas Adi, ini sudah junjung tinggi kejujuran sudah tidak baca ini kan? Rajin sholat. Wahai kawan-kawanku, ingat kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Kayaknya ini juga yang keyakinan kelas yang menurutku ini sangat penting. Karena kan kita bikin keyakinan kelas itu untuk lebih baik kan? Untuk jadi pribadi yang lebih baik. Nah, dan kenapa tanya? Nah, dasarnya untuk menjadi orang yang lebih baik kan, kalau agama Islam kan sholat, ya kan? Bukan menjalankan sholat, tapi mendirikan sholat. Bagaimana ini bisa diterapkan di kesepakatan kelas kita? Keyakinan kelas bisa? Oke, lanjut. Jangan ada lagi yang mau lebih apa nih? Ada sudah? Ya. Saya ini teman-teman saya membiasakan menggunakan tangan kanan saat menunjuk sesuatu. Kalau bagaimana ini? Ya, bisa tidak? Kamu kan katanya ini kita buat keyakinan kelas supaya kita menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang memiliki Pancasila, agak mulia. Nah, agak mulia itu salah satunya adalah misalnya gunakan tangan kanan kalau menunjuk. Bisa nggak makan tangan kanan? Menunjuk tangan kanan bisa nggak? Kalian bisa? Bisa? Ada yang tidak mau lakukan? Mau semua? Oke, Emel. Ayo, Ibu. Yang di atas, Bu. Kau guling. Bisa nggak? Ada di kelas suka guling itu? Ada. Nah, bisa kah gulingnya itu dihilangkan? Bisa? Bisa. Oke, lanjut. Mari bersama-sama kita terapkan pendekatan baik sama dasar. Bisa? Bisa. Oke, next. Udah. Selalu mengucapkan maaf jika salah. Oke, setuju? Setuju. Penting karena tolong maaf sama ya. Saya ingin mendengar teman-teman saya selalu mengucapkan salam ya. Lihat. Jika melihat sampah langsung diambil, jangan dilewati, buanglah sampah pada tempat. Ini kayak penting sekali nih. Bagaimana, bisa tidak? Bisa. Kayaknya semuanya kita bisa, jadi kita akan buat keyakinan kelas kita. Ada lagi? Udah, ada lagi? Kita buat keyakinan kelas kita. Kita tempel di sini anak-anak, baru nanti kita taruh di kelas supaya mengingatkan bahwa ini adalah sesuatu yang kita sepakati. Oke? Bisa? Bisa. Oke, sekarang. Salam dan selawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Setelah menjadi pemberi cahaya
ada tambahan. Iya, pedis nih. Oke kan? Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang budaya positif di SMA Negeri 3 Pondok. Pedis. Tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Kajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, kita harus menyiapkan murid kita untuk menjadi manusia seutuhnya dengan menerapkan budaya positif serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman sehingga proses pembelajaran yang berpihak kepada murid dapat terlaksana. Materi tentang budaya positif di sekolah ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kewajiban universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol guru serta restitusi segitiga restitusi. Saya ingin memberikan teman-teman suatu permainan. Nah, bagaimana kalau kita melakukan permainan, yaitu menutup tangan, telapak tangannya ditutup, kemudian yang satu bertugas untuk meminta untuk dibuka. Nah, ada yang bertugas untuk membuka, menutup, dan ada yang membuka. Nah, kira-kira kalau posisi seperti itu, kalau ada teman kita yang meminta kita untuk membuka telapak tangan kita itu, walaupun misalnya dengan misalnya iming-iming uang atau bagaimana, apakah teman-teman akan membuka kepala tangannya itu atau tidak? Ya mau lah kalau dikasih uang. Ya mau. Oke, bagaimana yang lain? Anggaplah kepala tangan itu adalah prinsip-prinsip yang kita yakini, hal-hal baik yang kita yakini atau sesuatu yang kita yakini lah. Apakah kita akan membukanya atau tidak? Begini Bu, saya tadi menjawab mau karena tidak ada penjelasan itu bahwa ini adalah prinsip. Tapi setelah itu menjelaskan bahwa ini adalah prinsip, maka saya tidak akan membuka kalau hanya dengan uang. Tapi kalau dengan jabatan mungkin saja. Ya monggo. Oke, terima kasih. Jadi Bertanya nih orang ini. nah, jadi permainan ini tentang menutup dan membuka telapak tangan itu adalah sebenarnya adalah stimulasi tentang posisi kontrol kita sebagai guru dan siswa. Jadi sebenarnya menurut apa yang saya pelajari di guru penggerak, mohon maaf kalau ada kekurangan, bahwa kita bisa mengontrol siswa kita itu karena mereka memberikan kita kesempatan untuk mengontrol mereka. Sama dengan yang tadi waktu menggenggam tangan dan membuka tangan. Posisi kontrol itu ada di diri kita sendiri. Begitu ya. Jadi kita tidak bisa menyuruh orang untuk melakukan suatu hal kalau dia sendiri tidak mau untuk melakukannya. Begitu. Iya. Nah, oleh karena itu, dalam budaya positif ini, pendidikan guru penggerak itu mencoba untuk mengubah dari kata disiplin yang bersifat memaksa tadi menjadi disiplin yang sifatnya siswa itu secara sukarela untuk melakukan apa yang kita lakukan, atau dalam hal ini adalah disiplin positif. Ya, ikhlas. Ya. Nah, salah satu caranya untuk menciptakan disiplin positif itu adalah dengan menumbuhkan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi seperti yang saya lakukan di kelas itu adalah membuat kesepakatan dengan siswa di kelas apa hal-hal yang ingin mereka sepakati, bukan berupa misalnya peraturan yang kalau ini maka ini, tapi apa kebijakan kelas yang mereka ingin laksanakan, seperti itu. Nah, berikutnya adalah tentang disiplin positif tadi. Misalnya kita mengeluarkan istilah seperti ini. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu seolah-olah itu kayak mengancam. Nah, itu sifatnya sebenarnya negatif karena siswa itu kayak rasa takut dan kita posisinya di sini sebagai mengancam. Nah, dalam budaya positif itu kita itu kata-katanya diubah menjadi apakah kali ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Nah, contoh tadi saya dapatkan ada siswa yang mengejar pagar. Kemudian saya mengajak dia untuk masuk ke ruang BK. Nah, kalau misalnya dipaksa, kamu awas kamu masuk ke BK, itu mereka bukan dari dirinya tapi dari rasa takut. Tapi apakah ini bolos ini sesuatu yang kamu lakukan? Mungkin bisa diajak tempat bekerja
kerjasama dan mencari apa kira-kira hal yang bisa dia lakukan yang lebih baik dengan berkonsultasi dengan mereka. Selesaikan kapan dulu nih karena banyak. Nah, Diana Gosten dalam bukunya mengatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia saat melakukan sesuatu seperti yang saya bahas tadi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, selama ini kan kayak saya misalnya di kelas saya itu kadang melakukan kayak membuat siswa itu merasa tidak nyaman dengan misalnya dia melakukan kesalahan, kita membuat dia tidak nyaman misalnya kayak hukum atau apa itu. Jadi dia melaksanakan hal tersebut karena dia menghindari hukuman. Itu sebenarnya yang paling rendah. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan. Misalnya kita memberikan siswa, ini juga bisa lakukan sebenarnya, siswa yang mendapat 100 di ulangan kita kasih hadiah. Itu ternyata itu adalah motivasi yang kedua. Yang kedua mendapatkan imbalan. Nah, yang ketiga adalah dia melakukan itu karena memang dia mau untuk dirinya sendiri, bukan lagi motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, tetapi motivasi dalam sifat intrinsic atau dalam dirinya. Nah, sebenarnya itulah yang ingin ditanamkan dalam budaya positif ini. Nah, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk merdeka, untuk mendapatkan kekuatan, dan kebutuhan untuk disayangi. Jadi ada 5 sebenarnya kebutuhan dasar manusia yang paling mereka butuhkan itu. Nah, berikutnya adalah kita sebagai guru itu sebenarnya kita memiliki posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol yang kita miliki sebagai seorang guru, yaitu yang pertama adalah penghukum, yang kayak misalnya siswa melanggar, kemudian kita hukum berusaha atau lari atau membersihkan, itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Berikutnya adalah membuat orang merasa bersalah, misalnya kita menggunakan istilah, kalau kamu seperti ini nak, ibu bisa dimarahi kepala sekolah, kamu jangan keluar, ibu mau pergi dulu, kamu jangan keluar nanti ibu dimarahi kepala sekolah, itu adalah membuat siswa merasa bersalah kalau melakukan itu. Berikutnya adalah sebagai teman. Posisi teman ini artinya yang kayak misalnya kita lakukan itu bercengkrama bersama siswa itu sebagai teman. Nah, level yang diharapkan kita miliki sebagai guru adalah sebagai monitor atau pemantau dan sebagai seorang manajer. Nah, monitor ini yang misalnya yang biasa dilakukan mengamati apa perbuatannya siswa, kemudian melihat apa konsekuensinya kalau kamu lakukan ini. Yang seperti dilakukan sekolah kita, misalnya disuruh kamu berlari, mungkin saja kamu akan dikasih keluar seperti itu. Jadi dikasihkan konsekuensi logis yang akan siswa itu dapatkan kalau dia melakukan sesuatu. Sedangkan menjadi manajer adalah siswa itu mengelola sendiri, mencari sendiri solusi dari permasalahannya. Jadi kita hanya menuntun saja bagaimana siswa itu untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahannya itu. Nah, berikutnya untuk menjadi posisi manajer tadi itu, posisi kontrol manajer itu tadi itu agak susah karena kemarin saya praktekkan dan kayaknya saya juga belum bisa itu, tapi kan kita sama-sama belajar di sini dan saya juga baru belajar. Nah, untuk mendapatkan posisi manajer itu salah satu caranya adalah dengan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yaitu kita pertama adalah menanyakan permasalahan mengapa siswa tersebut melakukan hal yang dia lakukan itu. Kemudian karena setiap perbuatan yang dilakukan pasti ada alasannya. Misalnya tadi saya dapat siswa yang menyepangat kan, saya tanyakan dulu, kenapa kamu lakukan itu? Ini bu terlambat bangun. Apa alasannya kamu terlambat bangun? Saya tanya jujur, alasannya apa? Oh karena main game bu, gitu. Kemudian, kan ini tahap membuat keyakinan kelas kan belum dilakukan. Tapi kalau misalnya sudah ada keyakinan kelas, maka mempraktekkan segitiga restitusi ini. Setelah ditanyakan apa
masalahmu kenapa? Ini Bu lambat. Oh, memang semua orang itu suka bermain game, tapi keyakinan kelas apa yang kamu langgar kan sudah bikin kesepakatan sebelumnya. Ya harus on time apa begitu. Kemudian kita membuat keyakinan kelas apa sih sebenarnya yang kamu langgar itu. Sebaiknya supaya kamu tidak terlambat lagi, apa hal-hal yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat. Jadi dia kayak yang dilakukan Guru BK selama ini, saya lihat Guru BK kayak cari di apa solusi dari permasalahan itu siswa dan siswa sendiri. Nanti kalau misalnya dia tidak dapat solusinya, Guru BK kayak ada digiring untuk solusi terbaiknya kayak begini, tapi dari siswa itu yang mengutarakan. Itu adalah praktek dari segitiga restitusi. Oke, cukup sekian materi saya hari ini. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Oke, saya Bu. Ya, silakan. Siapa dimatikan? Kembali Kembali dulu. dari terakhir Yang tadi itu ada kontrol positif. Dan jika kita memberikan hukuman kepada siswa yang bersalah dikatakan termasuk kontrol negatif. Ya itu tadi anunya. Yang kata-kata Tabelnya. Oh, ini ya, iya. Terus di paling terakhir penjelasan Ibu mengatakan bahwa kita sebagai monitor. Di situ tadi dijelaskan bahwa kalau kita sebagai monitor, sementara kita menemukan siswa yang melakukan kesalahan, kita memberikan hukuman. Bagaimana ini Bu? Berarti kita melakukan kontrol negatif kalau begitu. Maksudnya tadi itu ya, terima kasih. Maksudnya tadi itu kan kita kan punya 5 posisi kontrol. Yang tadi saya Sebagai monitor tadi Ya, itu. empat. Yang terakhir Ibu. nih Ya. sebagai manajer. Ya, Manajer. kan, sebagai monitor atau pemantau. yang keempat yang Oh, monitor atau pemantau ini yang keempat. Iya. Mengamati apa namanya posisi siswa. Oh, kalau apa namanya kalau kamu lakukan ini maka ini kayak seperti itu dikasih tahu konsekuensinya dan dia tahu bahwa kalau kamu lakukan ini maka ini. Kalau sebagai penghukum tadi tidak dikasih tahu konsekuensinya, langsung dihukum. Gitu. Kalau sebagai kayak itu misalnya ada checklist biasa kalau ada guru penelitian itu tuh apakah kamu melakukan ini ada memang di aturannya. Itu sebagai Itu bertolak belakang lagi dengan membuat orang merasa bersalah. nah makanya kan ini 5 posisi kontrol ini maksudnya bukan bilang semuanya dimiliki tidak, tapi artinya guru itu memiliki 5 posisi. Apa harapannya kita diharapkan berada pada posisi sebagai manajer, tapi dalam kenyataannya kadang kayak saya misalnya kadang saya masih melaksanakan posisi sebagai penghukum. Itu sebenarnya tidak boleh, sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi yang bisa sebenarnya itu adalah sebagai teman boleh menikut sama manajer, tapi yang diharapkan itu adalah sebagai manajer. Tapi kan kita masih berproses tim ceritanya, itu maksudnya. Oke, makasih. Bu. aku berada di atas yang 2 itu. Hukum. Maksudnya itu tuh ya selama ini kayak saya misalnya kayak kadang buka ternyata tidak boleh. Anda berada di situ dia Pak. Tapi saya biasa kan juga berada di teman. Ya, nah karena kan begini, tidak selamanya kita berada di posisi manajer, karena kan tidak semua siswa itu mindsetnya bisa Ya, sama. diarahkan untuk mencari sendiri apa solusinya, kira-kira apa. Situasinya Iya, tidak selamanya. Tapi Golta itu menjadi guru yang bisa menjadi manajer untuk siswa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, cuman dalam perjalanannya itu menuju Golta itu menjadi manajer, bisa menjadi teman atau sebagai pemantau. Oke, makasih Bu. Iya. Oke baik, saya mau bertanya Bu, sehubungan dengan materi ini diskriminasi budaya positif di sekolah, saya tertarik dengan ini posisi kontrol guru. Oh iya ya. Ya, terkadang ada yang beranggapan bahwa si A sebagai guru kurang bagus dalam mengontrol siswa, si B sudah lumayan dan si C sangat lumayan bagus dan berhasil. Nah yang saya mau tanyakan, tolak ukurnya seperti apa sehingga dikatakan guru itu sudah baik dalam mengontrol siswanya? Apakah dalam proses pembelajaran atau dalam lingkungan sekolah? Khususnya sehubungan dengan ibu penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Terima kasih Pak Askel, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi saya jelaskan tadi bahwa 5 posisi kontrol ini adalah yang dimiliki oleh guru.
goalnya, harapannya itu kita memiliki posisi control manager, bahwa siswa itu melaksanakan sesuatu karena motivasi dari dalam dirinya, motivasi ekstrinsik, bukan motivasi dari luar, motivasi ekstrinsik. Nah, apa namanya? Tadi pertanyaan itu bagaimana caranya untuk parameternya menjadi manajer. Nah, parameternya guru itu berhasil menjadi manajer ketika siswa itu bisa membuat keputusan sendiri terhadap hal-hal yang dia lakukan, dan dia tahu konsekuensinya, dan dia bisa berpikir kritis. Itu goalnya sebenarnya. Ya, saya lanjutkan dari pertanyaan Pak. Karena terkadang ada siswa yang diam itu dikatakan baik, ya, tapi menurut beberapa ahli juga yang mengatakan bahwa diam itu berarti indikator ketidakberhasilan guru. Ya, harusnya siswa itu kritis atau banyak bicara. Iya. Nah, mungkin pernah kita dengar istilah apa namanya, fenomena gunung es, realitas gunung es. Misalnya ini laut, terus ada gunung es seperti ini. Yang kita lihat di permukaan itu kan cuma segelintir di gunung es. Di bawahnya kan banyak sekali perilaku. Mungkin saja itu siswa di kelas diam, bukan berarti bahwa dia menunjukkan perilaku yang positif. Belum tentu, karena kan mungkin dia menyembunyikan sesuatu yang ternyata lebih banyak lagi di dalam. Maka posisi manajer ini yang diharapkan adalah siswa itu berperilaku baik, bukan berarti diam. Ya, seperti tadi katakan Pak Pro, dia itu menjadi kritis, bisa mengetahui bahwa perbuatannya itu baik, benar, dan motivasinya untuk belajar itu bukan motivasi untuk karena dia mau takut dihukum, karena dia takut tidak mau dapat supaya dia dapat hadiah, tapi karena motivasinya untuk memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Maka dalam misalnya anak wali saya berusaha untuk terapkan ini. Anak wali saya kalau misalnya melakukan hal-hal yang baik, kadang-kadang saya tidak ada di samping mereka, saya tidak lagi mengatakan bahwa ibu bangga kepada kamu karena kamu telah melakukan ini dengan sukses. Saya tidak mengatakan itu lagi, tetapi saya mengubah kata-kata saya menjadi kamu harus bangga sama dirimu sendiri. Kenapa saya mengubah kata-kata itu? Karena kalau saya bilang ibu bangga, berarti kan motivasinya dari luar, mendapatkan pujian dari orang lain. Tetapi kalau dia bangga pada dirinya sendiri, berarti motivasinya dari dalam dirinya. Nah, itu yang diharapkan untuk kita sebagai seorang manajer tadi. Walaupun dalam perjalanannya itu kan tidak mudah memang untuk peran sebagai manajer itu tidak mudah. Harus mendapatkan siswa yang memang sudah siap nih. Kalau dikasih tahu mengerti nih, dia memiliki pola pikir yang kritis. Tapi kalau misalnya siswa itu belum memiliki pola pikir yang kritis, ya kita lagi kembali sebagai guru, apakah kita akan kembali menjadi posisi penghukum yang itu tidak disarankan, atau membuat siswa kita merasa bersalah, atau sebagai teman atau monitor, sambil mencoba untuk menggiring siswa itu mendapatkan motivasi dari dalam dirinya, sehingga kita berhasil menjadi guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Seperti itu mungkin yang saya pahami. Ya, karena juga apabila ada guru yang sedang melihat siswanya diam, tidak banyak gerak, ada juga beberapa guru yang tidak senang jika siswanya banyak bicara atau banyak bertanya. Nah, kira-kira menurut Ibu, tipe ideal yang seperti apa yang diharapkan sebagai guru yang guru sebagai manajer yang baik? Terima kasih Pak Bro. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, kadang kita mengajar itulah gunanya. Selalu sebagai guru mindset adalah pendidikan itu berpusat kepada anak. Nah, dalam teori-teori belajar itu kan ada namanya gaya belajar di siswa. Ada yang visual, auditori, ada kinestetik. Nah, tidak mungkin kita berharap bahwa semua itu siswa diam, dan kalau dia diam itu mungkin dia tidak melakukan apa-apa. Nah, sebaliknya kita berharap siswa itu aktif. Cuman kenapa siswa kita diam, kayak di kelas misalnya diam? Karena saya belum merancang pembelajaran yang memfasilitasi siswa yang memiliki diferensiasi gaya belajar. Seperti itu belum mampu cover itu, sehingga mereka mungkin diam atau tidak aktif karena dia tidak merasa tertarik dengan pembelajaran itu kan. Jadi solusinya adalah kita mendesain pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan gaya belajar murid, sehingga siswa itu tertarik dan antusias dengan pelajaran kita. Seperti itu Bu. Bisa dengar tapi terus tidak bisa dengar tadi hampir. Dewi, mau bertanya sayang. Terima kasih, silakan Ibu Erona.
kelas mereka perhatikan. Oke, masa ketika pasang di kelas saya adalah guru yang baik. Saya berusaha menjadi. Tapi kalau di luar saya pesan ada suhu. Kalau seumpamanya ada anak-anak yang say hi sama saya, hai bu. Saya nanti gini. Saya juga setiap hai. Terus kalau anak-anak kata saya bu, Saya nanti hai gini. juga. Tidak. Jangan sih saya berkata. Karena saya pernah mengatakan seperti itu. Enggak, bukan hanya kita. Terus ada anak-anak, Tidak, kita kan sebagai orang menurut kita apakah yang saya lakukan itu salah? Ketika ada katakan say hi, hai bu, hai juga. Terus tanya, halo bu, halo, selamat siang. Apakah saya katakan salah? Apakah dengan begitu terus saya tidak dihargai anak-anak? Mungkin itu bisa tanyakan, karena kan dia akan berubah. Ada yang berusaha mengatakan, menurut saya, kenapa saya bilang begitu? Karena mana yang mendekatkan diri dengan saya. Bagaimana menurut ibu? Bisa, saya lanjut sedikit. Terima kasih. Mungkin nanti bisa jelaskan dulu baru lanjut. Oke. Oke, jadi ini kan saya tadi jelaskan bahwa posisi kontrol guru itu adalah 5 dan goalnya adalah sebagai manajer. Nah, kita kan akan kesulitan menjadi manajer kalau belum melalui tahap sebelumnya. Misalnya, bagaimana kita bisa menjadi manajer yang baik kalau siswa itu belum memposisikan kita sebagai teman yang bisa diajak ngobrol, kerjasama begitu. Kemudian menjadi pemantau. Jadi, sambil kita mengarah ke posisi sebagai manajer, menjadi teman bagi siswa sebenarnya tidak masalah dan menurutku lebih bagus dibandingkan kita memposisikan diri sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Karena ini kan ceritanya berlevel-level ini. Level 1 itu penghukum, level 2 itu pembuat merasa bersalah, kemudian level 3 adalah teman, menjadi pemantau, dan goalnya adalah menjadi manajer. Jadi kalau misalnya siswanya bilang hey, kemudian kita balas hey, saya pikir itu tidak masalah dan itu bagus. Artinya kita memposisikan diri kita sebagai kontrol teman dengan harapan siswa kita akan kan kadang-kadang siswa itu lebih mudah curhat sama temannya dibandingkan sama orang yang dia rasa bukan temannya, kan? Seperti itu mungkin. Tapi goalnya adalah menjadi posisi manajer agar siswa itu memiliki kendali pada dirinya sendiri, menjadi lebih kritis dan memiliki motivasi intrinsik untuk menjadi lebih baik. Begitu. Oke, saya sedikit. Artinya saya tidak sama pertanyaannya tadi itu. Tapi kayaknya senada begitu. Saya sendiri biasa kalau di halo anak bukan berarti saya tidak suka, ya. Tapi karena saya pikir begini, saya sebagai guru, artinya saya tahu anak itu adalah kita sesama muslim. Alangkah baik saya ingin anak itu menyapa saya secara Islam, secara seperti kita. Jadi kalau dia halo, saya tidak jawab dengan saya katakan halo, lebih bagus kalau kita bilang assalamualaikum. Jadi saya hanya sebagai pendidik, saya mengajarkan mereka dengan tidak langsung. Saya sapaannya kepada sesamanya itu benar. Jadi bukan berarti saya tidak terima kalau saya katakan halo. Jadi saya biasa halo, lebih bagus barangkali kalau dikatakan assalamualaikum. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi saya rasa Ibu Rahma di sini sebenarnya memposisikan juga sebagai teman karena Saya bercanda loh. menjawab candaan siswa dengan seperti itu posisi teman. Nah, tapi dalam hal ini adalah Ibu Rahma berusaha untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan cara siswa menyapa dengan assalamualaikum Bu, seperti itu. Itu adalah budaya positif. Saya rasa itu sudah bagus Bu. Terima kasih. Jadi ini Bu, membuat orang merasa bersalah salah satu bagian dari budaya positif. Bukan. Jadi maksudnya itu ini tadi Hukum juga bukan. Bukan budaya positif tadi. ya Kan? yang goalnya itu adalah kita menjadi manajer supaya budaya positif yang kita mau tanamkan di siswa Kalau teman, Guru. berusaha untuk menuju masih berusaha bisa. Jadi teman dengan monitor, pemantau adalah salah satu bagian dari budaya positif yang tujuannya menjadi manajer. Ya, Tapi kalau penghukum dan membuat orang bersalah itu bukan. dulu. Jadi kalau misalnya selama ini kita melakukan seperti yang kadang saya lakukan di kelas itu, misalnya saya mau tinggalkan kelas, kemudian saya berkata, anak-anak tolong kalian jangan kerjakan tugas, jangan ribut karena nanti ibu ditegur kepala sekolah.
sebenarnya pada saat itu kita tidak sadari bahwa kita melakukan posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, jadi sebisa mungkin kita mengarahkan diri kita untuk menjadi posisi teman, kemudian sebagai pemantau dengan harapan agar suatu saat kita akan menjadi posisi manajer, di mana siswa itu sudah bisa diajak berdiskusi. Ini kan yang ikut guru penggerak ini bukan cuma guru SMA, guru SD, SMP, SMA, SMK. Nah, dalam siswa SD saja itu gurunya itu sudah diharapkan nih memiliki posisi sebagai manajer. Jadi siswa SD itu sudah diharapkan nih untuk memiliki pemikiran kritis, memiliki sifat-sifat profil pelajar Pancasila, bukan karena mereka takut mendapat hukuman, bukan karena mereka mau mendapat hadiah, tetapi karena mereka memiliki keinginan dari dalam dirinya sendiri. Barangkali itu masukan, barangkali ini tampilannya ini menghukum dan membuat orang merasa bersalah, dibuatkan satu konser tertentu khusus. Katakan itu bukan sebagai dibuat kesimpulan, bukan sebagai membuat orang merasa bersalah, supaya kesannya tidak sama itu. Oh ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktu yang teman-teman luangkan untuk mendengarkan disimulasi saya tentang budaya positif di sekolah kita. Semoga kita bisa melaksanakan keyakinan di kelas kita masing-masing, sehingga dalam melaksanakan disiplin positif di kelas, siswa bukan lagi melaksanakannya karena takut mendapatkan hukuman atau karena ingin mendapatkan hadiah, tetapi karena motivasi dari dalam dirinya sendiri. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata saya tentang budaya positif. Semoga kita semua bisa menciptakan budaya positif di sekolah dan menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada diri siswa-siswa kita. Amin ya robbal alamin. Wassalam.